Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 6 akan memperkenalkan diri dengan saya Emu Maral Behaki dan di samping saya ada Muhammad Sorhananto. Jadi pada kali ini kita mendapatkan podcast dengan tema cegah perundungan. Nggak berasa juga ya Rel, udah di penghujung tahun aja nih. Iya nih, kalau dipikir-pikir nggak kerasa aja tiba-tiba udah pengen selesai aja nih 2022. Nah iya, Rel kan cegah perundungan nih. Ya. Kamu sebelumnya udah tahu belum sih kalau apa sih itu perundungan? Kalau dijelaskan lebih lanjut sih pengen sih, karena yang aku tahu perundungan itu cuma sekelompok atau seorang individu orang yang bisa dibilang jahat merundung orang yang lebih lemah. Nah, sebenarnya sih itu jawabannya udah benar, cuman kurang tepat. Jadi dari perundungan itu adalah perundungan atau bullying adalah sikap atau perilaku agresif yang terjadi secara terus-menerus di mana satu atau sekelompok orang dalam posisi berkuasa dengan sengaja mengintimidasi, menyalahgunakan, dan memaksa individu lain dengan maksud menyakitkan korban secara fisik maupun emosional. Ngomong-ngomong, Mar. Asik ngomong nggak tuh? Ngomong-ngomong, lagi ada beberapa kasus nih pembulian yang sempat hangat dibahas pada akhir tahun ini. Iya, apalagi tahun ini banyak banget kasus perundungan atau bullying yang sempat hangat-hangat dibahas oleh masyarakat ini. Nah, jadi yang dilansir dari kompas.com, berdasarkan data dari KPAI per bulan Juli pada tahun 2022, ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis, termasuk perundungan. Angka kasusnya gede banget ya, Mar? Bener banget, Rel. Sempet beberapa kasus bullying yang viral kan. Contohnya kayak yang anak di Tasikmalaya, anak 11 tahun itu. Disuruh teman-temannya menyetubuhi kucing sampai anak ini depresi dan meninggal dunia. Dan ada lagi nih, kasus anak MTS diikat dan ditendang oleh teman-temannya hingga korban meninggal dunia saat dirawat di rumah sakit usai menjalankan funeral. Nah, apalagi kasus yang sedang hangat dibahas ini nih, kamu tahu gak? Gak tahu nih, Mar. Nah, jadi kita akan membahas kasus pembulian dan perundungan di Indonesia yang akhir-akhir ini sedang hangat dibahas nih, Rel. Dan yang paling inti dan spesial podcast kali ini adalah kita akan memberikan rekomendasi untuk sekolah, siswa, dan teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Gimana sih cara mencegah perundungan atau bullying? Oh gitu, Mar. Jadi ada kasus yang sedang hangat dibahas akhir-akhir ini. Apaan tuh, Mar? Nah, kamu mau tahu kan? Mau. Nah, kasus ini yang terjadi pada SMP Plus Baitur Rahman yang terjadi di Kota Bandung. Nah, baru-baru ini sedang hangat juga nih kasus ini. Kamu mau lihat videonya nggak? Boleh. Nah, nih. Kasian ya, satu anak itu yang memakai helm dibully dan dikelilingi beramai-ramai. Nah, iya Rel, kasian banget. Jadi pada video tersebut dibenarkan oleh pihak sekolah nih Rel. Dan pernyataan dari kepala sekolah SMP Plus Baitur Rahman menyebut bahwa anak-anak mau buat permainan cek ketampanan dengan menggunakan helm, dipukul dari belakang, ditoel, lalu menebak siapa yang memukulnya. Tapi lama-kelamaan bukan pakai tangan, tapi dengan kaki, dilansir dari medcom.id. Nah, dari video itu, yang awalnya dari bercanda-canda karena tren yang ada dan berujung jadi bahan pembulian oleh pelaku. Nah, ada lagi nih Rel, pernyataan dari pengawas pembina Disdik Kota Bandung, bahwa pengawas sekolah serta tim Pandawa melalui program ROOTS yang dipimpin oleh Sabrina Sarah sebagai fasilitator nasional program ROOTS sebagai upaya pendampingan siswa. Nah, ada lagi nih pernyataan dari Disdik Kota Bandung. Nah, pernyataannya adalah sekolah sudah diberi teguran. Prioritas kita sekarang adalah memberikan pendampingan secara psikologis ke korban. Kata kepala Disdik Kota Bandung itu. Dilansir dari inisumedang.com. Tapi emang benar sih, yang terpenting dari pihak-pihak yang terkait itu adalah memberikan pendampingan kepada korban. Karena korban itu tidak hanya terluka secara fisik, tapi juga terluka secara psikologis. Jadi orang yang terbuli itu bisa saja trauma. Iya benar ya.
bisa jadi itu trauma bisa sampai ke terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti bunuh diri Betul. atau di keluarganya nanti takutnya jadi berantakan gitu. Iya. Kan biasanya kan orang yang kena bully itu rata-rata yang aku tahu nih kayak dia kalau dibully itu menutupkan diri dari keluarga atau tidak mau menceritakan ke ayah atau ibunya atau ke keluarganya sendiri dia tidak mau menceritakan. Nah jadi emang benar sih secara psikis anak terbully itu seharusnya emang diberikan pendampingan yang ekstra. Betul. Nah kamu ada cerita gak sih sekolah SD atau SMP ataupun SMA ada gak sih teman kamu yang kebuli atau kamu yang kebuli? Nah, aku pernah punya temen yang dia itu dibully karena emang tampangnya kelihatan culun. Nah, jadi dia itu dulu pernah jadi punya julukan yang jelek namanya beler ya, dalam tanda kutip. Jadi itu dikatain beler gara-gara apa ya? Gara-gara itu dari tampangnya yang kelihatan culun dan dia itu juga pendiam ya, jadi dia itu nggak banyak bersosialisasi. Jadi ya mungkin orang mengira dia itu kayak apa ya, kayak orang yang lemah lah. Oh jadi pembuliannya itu atas fisik gitu ya? Iya betul. Oke, nah kan kita udah sampai membahas kasus di Indonesia di SMP Plus Baitur Rahman dan cerita dari Muhammad Farel ini. Nah dari kasus pembulian siswa yang terjadi di Kota Bandung tadi, barusan yang kita bahas tadi itu, kita memiliki cara jitu dari ahlinya, yaitu psikolog, agar mengurangi kasus pembulian atau agar teman-teman yang menonton video ini terhindar dari pelaku bully. Jadi kita udah ngebahas nih yang kasus di SMP Plus Baitur Rahman di Kota Bandung itu, dan Farel udah menceritakan kasus temannya yang dibully itu secara fisik, bukan secara fisik sih sebenarnya kayak pembulian, tapi atas kekurangan fisik dia. Bersifat verbal. Iya, bersifat verbal. Nah, jadi aku ini udah mewawancarai ahlinya nih Rel. Oh. Nah, kamu mau tahu gak apa jawaban dari ahlinya? Mau dong. Nah, jadi kita akan tonton di video selanjutnya. Nah, kali ini di samping aku ada narasumber yang gak kalah keren yang sama aku. Dia adalah seorang psikolog, namanya Kak Putri Anggra. Halo Kak. Halo, salam kenal. Halo Kak, jadi kali ini saya mau nanya-nanya tentang beberapa pertanyaan tentang cegah perundungan. Nah, aku mau nanya strategi dari Kak Putri aja nih. Yang pertama pertanyaannya sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bullying. Faktor untuk seseorang bisa melakukan bullying itu banyak banget, tapi yang paling jelas adalah lingkungan ataupun pertemanan. Lingkungan di mana dia tumbuh. Kalau misalkan lingkungannya positif, dengan keluarga yang positif, itu bakal menghasilkan karakter yang baik juga buat anaknya. Tapi kalau misalkan mohon maaf lingkungannya kurang baik, misalkan memang sekeliling dia dikelilingi orang-orang yang tidak baik, misalkan daerah-daerah yang terkenal banyak yang jahatnya kayak maling atau pelaku kriminal, itu pasti bisa mempengaruhi karakter dia juga. Lalu juga sekolah itu sih. Nah, yang kedua, apakah faktor keluarga tidak harmonis dapat menyebabkan pelaku bullying atau bullying? Pasti. Kalau misalkan tidak harmonis sendiri kan secara nggak langsung pasti anaknya kena dong. Either dari orang tuanya misalkan yang selalu ngomelin dia atau merendahkan dia, sehingga itu bisa menimbulkan di dalam diri dia itu kayak suatu let's say dendam. Jadi dia tidak bisa mengutarakan perasaan dia. Akhirnya perasaannya itu diutarakan dengan cara membuli teman-temannya dia. Berarti itu semua psikologis yang terkena ya? Ya, kalau keluarga kebanyakan psikologis itu pasti. Jadi dia kayak psikologisnya terganggu, jadi apa ya? Kayak ngeluapinnya ke temen. Iya, betul. Karena dia nggak ada media untuk ngeluapin, karena dia nggak mungkin dong ngeluapin ke orang tuanya. Karena mungkin dia merasa orang tuanya punya power lebih dan dia nggak punya power apa-apa, atau dia pengen ngelawan orang tuanya tapi dia nggak punya tenaga yang cukup. Jadi mau nggak mau dia ngeluapinnya ya ke teman-teman dia di sekolah, misalkan dari akademiknya kurang baik, terus hubungan antar temannya juga kurang baik karena emosi dia emang udah meluap-luap dan nggak bisa dikontrol. Nah itu kan psikolog, ibu pernah nanganin siswa atau siswi yang terkena korban bullying nggak?
belum siswa ya, cuman kayak beberapa saudara yang emang kena bullying, yang suka jadi tertawaan teman-teman kelasnya. Kalau dari aku spesifikly sih langsung menegur ke gurunya pasti ya, menegur ke gurunya, lalu ke siswanya dan juga ke orang tuanya bahwa hal tersebut itu udah baik. Nah, ini pertanyaan terakhir, bukan berdasarkan data KPAI per bulan Juli pada tahun 2022 ada 226 kasus kekerasan fisik, psikis termasuk perundungan. Nah, ada gak sih cara strategi untuk sekolah agar bisa menekan angka kasus perundungan ini menjadi lebih kecil? Sebenarnya agak tricky ya kalau di sekolah. At the same time kalau misalkan ada sebuah kasus bullying ini di sekolah, terus misalkan bullyingnya include main fisik atau menyebabkan cedera fisik, itu secara nggak langsung kan akan melukai nama sekolahnya juga kan. Jadi sebenarnya agak tricky sih buat sekolah. At the same time dia pengen meluruskan atau menyelesaikan masalah bullying tersebut, tapi di kesempatan lain itu bisa mempengaruhi nama sekolahnya. Jadinya kan secara otomatis kalau orang tua ada kasus bullying di sekolah itu kan pasti masyarakat bilang kayak, oh ini sekolah ini yang muridnya melakukan bullying, atau sekolah yang videonya viral karena video bullying, itu kan pasti bakal mencemari nama sekolahnya juga kan. Jadi sebenarnya cukup sulit sih, tapi mungkin untuk lebih efektifnya adalah kalau menurut aku setiap sekolah itu penting untuk punya psikolog atau seenggaknya spesialis konsultasi anak yang emang standby di sekolah, karena mungkin anak-anak yang bermasalah atau anak-anak yang dibully itu masih kurang nyaman untuk ngobrol ke guru BK karena mereka masih menganggap itu tuh guru, ya nggak sih? Jadi mungkin dia belum bisa lebih terbuka. Tapi dengan adanya psikolog anak di sekolah yang emang udah spesifikasinya untuk nolong anak-anak, bisa memberikan kesempatan yang lebih besar untuk anak tersebut lebih terbuka. Tapi aku udah punya cerita juga, aku waktu SD, jadi kayak teman saya kan korban bully gitu. Kamu? Saya pernah ngebully dia juga, tapi nggak terlalu parah separah teman saya. Jadi kayak korbannya ini emang bikin ngeselin. Dia kayak apa ya, kayak bercanda tapi di waktu yang nggak tepat. Kayak orang tua kan wajar tuh. Terus kayak bercanda-canda nyontek, padahal udah dibilang nggak boleh nyontek. Jadi kayak kan kalau anak sedih nonjok-nonjokan lah. Jadi kayak kena bullying gitu. Terus dia kebetulan fisiknya kayak giginya gitu. Jadi kayak dikata-katain terus juga. Sampai ada satu teman saya kebetulan juga satu sekolah sama saya, cuman dia beda kelas. Nah, dia pelakunya itu pelaku utamanya. Jadi kayak ada kejadian yang paling kayak apa ya, paling puncaknya dari pembuliannya. Jadi kayak dia pernah dikejar-kejar sampai kan di samping SD saya itu kan ada sawah, kayak persawahan gitu. Dikejar-kejar sampai ke sawah gitu, terus kayak ditonjokin lah, diinjek-injek. Nah kebetulan di videoin sama teman saya, 2 orang atau 3 orang gitu. Nah 2 hari atau 3 hari kemudian ada yang cepuk ke guru, dipanggil semuanya, termasuk yang nge-videoin ke ruang kepala sekolah langsung, ke ruang kepala sekolah. Jadi kayak disuruh balik ke rumah, ambil HP-nya, suruh hapus, kalau nggak dihapus nanti dihapus gitu. Jadi kayak intinya maksudnya kayak korban bully yang dialamin di SD saya itu kayak pelakunya itu emang bikin kesel, tapi gara-gara bikin kesel itu jadi dia dibully terus gitu. Gara-gara dia bikin kesel, bikin emosi. Tapi udah pernah bilang guru belum terkait bercandaan tentang ngejek-ngejek nama orang tua? Sebenarnya sih kalau ngejek orang tua, kalau di SD saya itu ada peraturannya, kalau misalkan mau kotor ngejek orang tua di lapaknya penghapus itu, penghapus kan hitam, di lap mulut hitam. Tapi masih rata, tapi emang ngeselin banget loh. I see, ngerti sih. Cuman at the same time sampai mukulin dan nge-video itu juga bukan sesuatu yang benar ya. Pastinya aku yakin si orang yang dipukulin itu punya trauma atau ketakutan sendiri dari hasil pemukulan tersebut juga. Tapi at the same time dia juga ada salahnya karena emang udah misalkan tegur untuk nggak bercanda seperti itu, tapi tetap dilakuin. Tapi mungkin karena emang konsekuensinya dapatnya juga kurang, misalkan dari sekolah, mungkin dengan cara apa sih mulutnya dipakein penghapus hitam gitu ya, itu mungkin itu kurang juga. Yang paling penting itu bukan punishment secara fisik, tapi secara pengertian bahwa hal tersebut emang nggak dibolehin gitu loh.
Tapi ya orang tuanya juga harus kerjasama sih, karena nggak bisa kalau cuma sekolah doang tapi di rumahnya dibiarkan kayak gitu, karena sama aja dia akan menganggap hal itu normal. Berarti intinya ke sekolah harus menyediakan psikolog atau konsultan yang sedia di sekolah buat korban bully langsung kayak misalkan keberatan ngomong di BK jadi ke psikolog. Karena kalau sama psikolog kan dia langsung tahu penanganannya seperti apa, bisa kerja sama langsung sama BK seperti apa penanganannya. Nanti juga bisa langsung kerja sama orang tua siswa gimana cara untuk menangani anaknya yang sudah terkena bullying juga, dan juga mungkin teman-teman kelasnya, wali kelasnya gitu. Karena harus ada kerjasama sih antara sekolah, orang tua, dan juga psikolog sekolah. Baik Bu, terima kasih banyak. Iya, thank you ya. Terima kasih jawabannya. Iya, thank you.